Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi listrik statis, yaitu materi fisika kelas 12. Oke. Oke. Selanjutnya, yang pertama kita bahas tentang muatan listrik. Muatan listrik itu terdiri dari tiga, ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah muatan listrik yang disebut dengan proton atau bermuatan positif. Yang kedua adalah elektron bermuatan negatif. Kemudian yang ketiga adalah netral atau tidak bermuatan. Oke. Berikut ini gambar dari model atom Rutherford. Ya, ini gambarnya seperti ini. Oke, pada bagian yang ditunjukkan oleh anak panah ini disebut dengan elektron, jadi bagian yang terluar. Terus kemudian yang tidak ada muatannya, ya, ini disebut dengan neutron. Terus kemudian yang bermuatan positif ini disebut dengan proton. Ya. Oke, lanjut. Macam-macam benda berdasarkan jumlah muatan listriknya. Jadi suatu benda yang jumlah protonnya sama dengan elektron itu disebut dengan benda netral. Disebut dengan benda netral. Jadi kalau proton sama dengan elektron itu netral. Kemudian yang kedua, benda yang jumlah protonnya lebih banyak dari elektron, maka benda ini bermuatan listrik positif. Kemudian benda yang jumlah elektronnya lebih banyak daripada proton, maka benda ini bermuatan listrik negatif. Oke, next, lanjut. Cara menjadikan benda bermuatan listrik, ya. Jadi ada caranya, benda itu bisa berubah menjadi muatan listrik. Yang pertama menggosok, ya. Jadi contohnya ketika ada penggaris yang digosok dengan kain wol, akan menjadikan elektron dari kain wol lepas dan berpindah ke penggaris, menyebabkan penggaris kelebihan elektron. Hal ini menyebabkan penggaris menjadi bermuatan listrik negatif. Ya, jadi elektron berpindah, ya, terjadi perpindahan elektron dari mana ke mana. Ya, jadi ketika penggaris digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol pindah ke penggaris. Berarti penggarisnya kelebihan elektron, maka penggarisnya bermuatan listrik negatif. Oke. Contoh yang kedua, kaca digosok dengan kain sutra. Nah, elektronnya dari kaca lepas, kemudian pindahnya kemana? Ke sutra. Berarti kacanya kekurangan elektron, maka kacanya bermuatan positif. Sedangkan kain sutra mendapatkan tambahan elektron, maka mengalami kelebihan elektron dan bermuatan listrik negatif. Oke, lanjut ya. Ini gambarnya. Ini gambar batang plastik yang digosok dengan kain wol. Kalau ini gambar batang kaca yang digosok dengan kain sutra. Oke. Lanjut. Contoh yang ketiga, sisir digosok dengan rambut kering. Ya, jadi terjadi perpindahan elektron. Ya, berarti kalau sisirnya ini bermuatan listrik negatif, berarti posisinya, ya, berarti mengalami kelebihan elektron. Ya. Yang keempat, balon digosok dengan kain wol. Elektron dari kain wol ini akan lepas dan pindah ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif. Ya, ini contohnya menggosok tadi ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan dengan cara induksi, ya, yaitu menjadikan benda bermuatan listrik dengan cara mendekatkan benda yang sudah bermuatan listrik ke benda yang netral. Oke. Contoh penggaris yang sudah bermuatan listrik didekatkan dengan potongan kertas, maka pada potongan kertas akan terjadi pemisahan muatan. Muatan positif akan berada di bagian yang dekat dengan penggaris, sedangkan muatan negatif akan berada di bagian yang jauh dari penggaris. Oke. Perhatikan gambar lah, ini tadi. Ini penggarisnya, kemudian ini kertasnya. Ya, ini ada yang bermuatan positif, negatif. Jadi ketika penggaris didekatkan pada potongan kertas akan terjadi pemisahan muatan pada kertas. Proton akan ketarik oleh penggaris dan berkumpul di bagian atas, elektron akan berkumpul di bagian bawah. Elektronnya di bawah, protonnya berada di atas. Oke. Nah, contoh yang kedua,
pada elektroskop. Nah, ini gambar elektroskopnya. Nah, jadi proton dalam elektroskop akan tertarik ke atas dan terkumpul di kepala elektroskop, sedangkan elektronnya akan tertolak ke bawah ke sini dan berkumpul di kedua keping, di sini sama di sini. Ya. Akibatkan kedua keping mengembang karena kedua muatannya tolak menolak. Jadi kalau muatannya sama, saling tolak menolak. Oke, lanjut. Ya, berikutnya gaya listrik atau gaya Coulomb atau yang disebut dengan gaya elektrostatik. Jika ada dua muatan yang berdekatan, maka antara keduanya akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Ya. Ini ada Q1, ya. Kemudian ada Q2. Kalau muatannya sama, tolak menolak. Kalau muatannya tidak sama atau tidak sejenis, maka akan saling tarik menarik. Oke. Besarnya gaya antara kedua muatan ini disebut dengan gaya Coulomb. Ya. Oke. Gaya Coulomb dapat dihitung dengan persamaan ini. F kaki kuroro, F K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya. F-nya gaya Coulomb Newton, K-nya konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Q1, Q2 ini muatan, satuannya Coulomb, dan R ini adalah jarak antara kedua muatan, satuannya adalah meter. Kemudian contoh soal. Ada dua buah muatan listrik, 2 Coulomb dan 5 Coulomb, terpisah sejauh 50 cm. Berapakah gaya antara kedua muatan jika K-nya 9 kali 10 pangkat 9? Oke, diketahui tadi Q1-nya 2, kemudian Q2-nya 5, ya, R-nya 50 cm atau 0,5 meter, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Yang ditanyakan adalah F-nya. Ya. Jawab F pakai kaki kurung K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Kita masukkan. Ya, ini jangan lupa nanti diubah ke dalam meter ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 kali 5 dibagi dengan 0,5 kuadrat. Oke, hasilnya ini. Jadi F-nya adalah 360 kali 10 pangkat 9 atau F-nya sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 11 Newton. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran kali ini saya kira cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.